Halo, perkenalkan nama saya Risyada. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menganalisis kasus yang ada di perusahaan XYZ ini. Perusahaan XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang berkembang pesat dengan lebih dari 500 karyawan di dalamnya. Kepala perusahaan Bapak A telah memimpin perusahaan selama lebih dari 10 tahun sejak pendirian perusahaan itu. Selama waktu itu, perusahaan telah tumbuh secara signifikan dan menjadi pemimpin dalam industri teknologi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, karyawan merasa adanya kehilangan semangat dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Setelah melakukan riset dan survei internal, perusahaan menemukan bahwa gaya kepemimpinan Bapak A ini mungkin menjadi penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Bapak A dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan jarang memberikan apresiasi ataupun umpan balik positif atau penghargaan kepada karyawannya. Selain itu, karyawannya merasa tidak dihargai dan merasa tidak memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide positif atau ide-ide baru untuk perusahaan atau tujuan perusahaan. Mari kita analisis kepemimpinan Bapak A. Pemimpin otoriter. Pemimpin otoriter ini diidentifikasikan bahwa mereka mempunyai tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan ataupun organisasi, yang dimana ketika ada saran ataupun kritik, mereka tidak akan didengar. Mengapa? Karena mereka merasa bahwa mereka mempunyai kekuasaan, yang dimana ketika dia mengambil keputusan, dia merasa bahwa dirinya selalu benar. Itulah mengapa di perusahaan XYZ ini, anggota ataupun bawahan karyawan di sini merasa tidak didengar atau merasa ide-idenya tidak dapat disampaikan karena perusahaan ini memiliki pemimpin seperti Bapak A yang dimana dia tidak mau mendengar pendapat dari bawahannya ataupun saran kritik dari bawahannya mengenai tujuan perusahaan ini. Oleh karena itu, kenapa karyawan ini kehilangan motivasi kerjanya ataupun loyalitasnya kepada perusahaan? Mari kita identifikasikan faktor-faktor apa saja yang membuat karyawan di perusahaan XYZ ini kehilangan motivasinya. Yang pertama, saran yang mereka berikan kepada atasan itu tidak didengar, dan ini menyebabkan mereka kehilangan motivasi mereka dalam bekerja. Kedua, ketika karyawan memiliki ide ataupun saran yang baik untuk tujuan kedepannya organisasi ini atau perusahaan ini, atasan enggan mendengarkan dan tetap teguh pada keputusan mereka, dan karyawan ini dipaksa untuk menerima keputusan yang telah atasan ambil. Ketiga, pendapat yang sering diacuhkan oleh atasan ini membuat karyawan merasa tidak dihargai dan menyebabkan loyalitas mereka kepada perusahaan itu menjadi menurun, karena mereka merasa mereka tidak dibutuhkan di perusahaan itu. Mari kita buat program pelatihan yang mencangkup prinsip kepemimpinan modern yang bisa diterapkan di perusahaan XYZ ini. 1. Pemimpin itu harus direktif dan harus bisa mengarahkan. Sebagai pemimpin, itu harus bisa mengarahkan anggota-anggotanya agar bisa mencapai tujuan perusahaan yang sedang dituju bersama-sama. Jangan sampai ada anggota lain yang melenceng ataupun kita sendiri yang mungkin sebagai pemimpin yang membuat tujuan itu sebagian menjauh dan tidak bisa menggapainya. Yang kedua, kepemimpinan itu harus suportif, memberikan kenyamanan kepada anggota organisasi, memberikan perhatian, menghargai pendapat mereka, mendengarkan pendapat mereka, itu salah satu pemimpin yang suportif. Yang ketiga, pemimpin itu berorientasi pada prestasi, memberikan tantangan agar anggota semakin bersemangat dalam mencapai tujuan bersama dari perusahaan ini. Ini juga menumbuhkan loyalitas anggota kepada perusahaan nantinya. Yang keempat, kepemimpinan partisipasif, melibatkan para anggota dalam pengambilan keputusan. Di sini, melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan ini berdampak sangat banyak. Selain untuk tujuan perusahaan yang semakin matang ataupun jalan yang diambil organisasi ini akan semakin matang, ini membuat kedekatan antara atasan dan anggota itu semakin rekat juga. Dikarenakan dapat saling menghargai pendapat dari satu ke yang lainnya. Oke, sekarang bagaimana sih mengimplementasikan program pelatihan yang telah kita buat? Pertama, kita akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan tim HR, yang dimana nanti akan disosialisasikan mengenai program yang telah kita buat. Pensosialisasian antara tim HR kepada anggota lain dan para pemimpinnya, yang dimana anggota juga dan pemimpin itu harus tahu, agar bisa saling mengingatkan satu sama lain. Di sini mulai sosialisasikan
program apa saja yang sudah kita buat, yang sudah disebutkan tadi mengenai pelatihan kepemimpinan ini, dan nantinya akan dievaluasi. Bagaimana sih cara pemimpin sebelumnya itu memimpin anggota-anggotanya? Apakah ada kekurangannya atau mungkin ada yang harus diubah dari pemimpin itu? Atau apa saja yang harus dievaluasi atau ditingkatkan lagi dari pemimpin itu? Nanti akan dikumpulkan per divisi pemimpin-pemimpin yang nantinya akan terus memimpin ke depannya. Mengapa harus dikumpulkan seperti itu? Agar semuanya bisa satu tujuan dan tidak ada kesalahpahaman di dalam perusahaan yang menyebabkan ketidaknyamanan antara satu anggota ke anggota yang lainnya. Setelah pemimpin itu sudah mengantongi apa saja yang harus diubah, apa saja yang harus ditingkatkan dari pertemuan itu, nantinya akan terus dievaluasi per minggunya, yang dimana nanti per minggunya itu apakah ada progres yang baik mengenai apa yang sudah disampaikan sebelumnya, apakah ada perubahan yang bisa membuat anggota atau organisasi ini tuh menjadi lebih maju dengan pemimpinnya yang mempunyai setelah pemimpinnya mempunyai ilmu kepemimpinan yang lebih baik lagi, yang nantinya ini akan terus dievaluasi per minggunya, apakah bisa berprogres nantinya ke depannya, dan apakah perusahaan ini juga dapat lebih maju, lebih cepat, karena tujuan perusahaan berarti harusnya dapat lebih cepat terjangkau, lebih cepat dituju ketika pemimpin itu sudah bisa memimpin anggota-anggotanya dengan sangat baik. Oke, baik, terima kasih. Berikut analisis dari saya mengenai perusahaan XYZ ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.